Halo para profesional, saya Tio Adi Prasetya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memandu acara bincang-bincang mengenai program mentoring karir, program teladan Tanoto Foundation. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Anita Kristiana selaku Lead Leadership Development Tanoto Foundation. Halo Ibu Anita, apa kabarnya? Halo Mas Tio, kabar saya baik, terima kasih Mas. Bu, dengar-dengar sebentar lagi akan ada program mentoring karir ya Bu ya? Betul Nah, sekali. kalau boleh ceritakan awal mulanya seperti apa sih Bu program mentoring karir itu? Jadi mentoring karir ini memang merupakan bagian dari kurikulum program teladan. Nah, kami melihat kebutuhan dari Tanoto Scholars ya, atau mahasiswa yang berada di awal usia 20-an, itu ternyata memang sedang mengalami masa yang cukup sulit nih Mas. Jadi menurut Donald Super, mereka dalam tahapan perkembangan karirnya itu dalam tahap eksplorasi. Jadi masih coba ini, coba itu begitu. Kemudian kalau menurut Erik Erikson, mereka ini dalam masa hidupnya sedang beralih dari remaja ke dewasa muda. Di mana ini mereka dari pencarian identitas, kemudian saat ini mencari yang lebih stabil nih, termasuk arah karir dan juga hidupnya. Demikian. Nah, untuk persiapan program mentoring karirnya itu seperti apa Bu? Ya, jadi tadi kan dari kebutuhan yang tadi itu pastinya mengalami masa yang sulit ini, anak-anak itu membutuhkan mentor ya, membutuhkan orang yang lebih berpengalaman lah dari mereka untuk membimbing, kemudian sharing dan sebagainya. Nah, persiapannya kami ingin mengenali nih sebenarnya kebutuhan di lapangan itu seperti apa dan pandangan profesional seperti apa mengenai proses mentoring. Jadi kami mengadakan riset berupa focus group discussion bersama dengan Tanoto Scholars sebagai calon mentee dan juga bersama dengan beberapa profesional dari berbagai bidang sebagai calon mentor. Gitu. Jadi ternyata temuannya ini menarik sekali. Ada yang bertemu gitu ya, maksudnya dari pandangan mereka itu, di mana kebutuhan Tanoto Scholars sebagai calon mentee itu, mereka memang masih kebingungan sekarang. Gitu. Jadi mereka membutuhkan bantuan untuk dibimbing menemukan arahnya, arah karirnya, dan juga dikenalkan dengan jejaring. Ini yang menarik nih Mas. Gitu. Jadi dari para profesional pun mengakui peran mentor ya yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan mereka sampai di titik saat ini. Di mana dalam hidup mereka mentor itu berperan untuk membimbing mereka menentukan arah karir juga dan juga mengenalkan pada jejaring sehingga menambahkan kredibilitas dari masing-masing individu. Nah, juga dengan mengenal jejaring yang lebih luas dan juga tepat sesuai dengan arah karir, mereka juga jadi tahu nih ya. Jadi mainnya lebih jauh gitu ya. Jadi tahu skill apa sih yang dibutuhkan, kemudian prinsip hidup apa prinsip baik apa yang perlu dipegang gitu ya untuk bisa sukses sampai dengan tahap saat ini. Seperti itu Mas. Wah, cukup komprehensif ya Bu ya, dan persiapannya juga tadi ada FGD, ada juga riset yang mendalam ya untuk program mentoring ini. Lalu Bu, programnya sendiri itu seperti apa ya Bu? Baik, jadi dari temuan-temuan yang tadi ya, dari riset, kami kemudian mendesain satu program mentoring yang bertujuan untuk membimbing para Tanoto Scholars menuju arah karirnya gitu ya, membentuk arah karirnya di mana karir ini kami terjemahkan bukan hanya terkait dengan profesi, tapi juga terkait karya, terkait kontribusi mereka ke masyarakat dan juga dalam integrasinya dengan peran-peran sosial mereka nih di dalam keluarga, dalam komunitas dan masyarakat. Nah, sehingga program ini kemudian didesain untuk memasangkan ya antara mentor dan mentee, durasinya 9 bulan, kemudian mentinya sendiri itu merupakan Tanoto Scholars yang ada di 9 perguruan tinggi mitra Tanoto Foundation, itu ada di Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Riau, dan Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian untuk mentornya adalah profesional dari berbagai bidang. Jadi di sini ini terbuka ya untuk berbagai lintas bidang, lintas industri gitu ya, lintas usia juga gitu ya untuk para profesional yang memang ingin berbagi kepada anak-anak kita. Nah, kemudian juga program ini memiliki roadmap, ada 3 titik besar gitu ya untuk menjawab kebutuhan anak-anak ini.
Yaitu yang pertama eksplorasi dulu nih bidang karya. Jadi kalau bidang karya ini tuh apa sih yang ada di situ gitu ya, maksudnya apa yang perlu disiapkan, jalannya itu lewat mana gitu ya. Dan kemudian titik kedua adalah menentukan fokus. Jadi mengerucutkan nih dari berbagai segala hal yang mau dicoba itu mungkin menjadi beberapa bidang karya saja yang ingin mereka fokuskan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memulai karya. Jadi menti-menti ini nanti akan di-encourage, didorong untuk mulai start something small yang terkait dengan arah karir mereka. Jangan tunggu sampai lulus baru lakukan, tapi dari sekarang sudah melakukan sesuatu terkait dengan karir. Demikian kira-kira Mas. Wah, menarik banget ya Bu Anita tentang program mentoring karir ini. Semoga banyak mentor yang daftar di program mentor ini. Amin. Nah, jadi saya pengen lebih tahu nih Bu tentang program mentoring karir ini. Kita lanjut aja di sana ya Bu ya. Oke. Wah, makin menarik aja nih Bu ngobrolan kita terkait program mentoring karir ini. Jadi peran mentor dalam program ini tuh akan seperti apa Bu Anita? Nah, peran mentor itu memang arahnya adalah berbagi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan lebih lengkap nih ya, dalam kurikulum program teladan itu telah disiapkan pedoman mentoring dan juga satu set tim gitu ya untuk membantu para menti ini untuk berproses selama proses mentoring. Jadi untuk pemberian materi itu sudah ada trainernya. Kemudian untuk membimbing mereka misalnya memahami materi, mengisi worksheet gitu ya. Itu ada fasilitator kelompoknya yang akan membantu mereka. Peran mentor dalam hal ini bukan membawakan materi, akan tetapi berdasarkan topik-topik yang sudah disusun nih dalam pedoman mentoring Tanoto Foundation, itu cukup bawa ekspertis masing-masing, pandangan masing-masing, dan kemudian berbagi kepada para menti. Jadi dalam hal ini mentor diharapkan berperan dalam seorang expert yang sudah lebih berpengalaman dibandingkan para menti ini, yang kemudian berbagi pengalamannya, berbagi perspektifnya terkait dengan berbagai hal termasuk karir dan nilai-nilai hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi mentor itu tidak berbagi materi, tapi lebih sharing tentang pengalaman hidup dan pekerjaannya kali Bu ya? Seperti itu ya? Iya, betul sekali. Lalu untuk mekanisme kegiatan mentoringnya akan seperti apa Bu? Oke, kalau mekanismenya itu mentoring ini bersifat individual dan bisa dilakukan secara online karena itu akan memungkinkan mentor dan menti berada di dua kota yang berbeda gitu ya, atau di dua lokasi yang berbeda. Kemudian selain itu waktu untuk pertemuan mentoringnya diharapkan sebenarnya minimal hanya 1 kali dalam 1 bulan. Dan waktunya pun sangat fleksibel, bisa disepakati antara mentor dan menti gitu ya. Jadi waktunya yang sesuai bagi keduanya. Seperti itu. Nah kemudian mentor dan menti juga akan dipasangkan berdasarkan masing-masing dapat menentukan sendiri nih gitu ya. Jadi ini bersama dengan spirit Merdeka Belajar nih ya yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana anak-anak kita ini diharapkan atau diberi kebebasan untuk menentukan sendiri, mengajukan proposal, ya berusaha untuk diterima nih gitu sama mentornya gitu. Dan kemudian mentornya pun bisa tentu saja mengiyakan atau menolak proposal yang diajukan ya oleh menti gitu. Jadi chemistry, kerelaan gitu ya, itu yang diharapkan dalam program mentoring ini nanti. Jadi program mentoring karir ini spiritnya sama ya Bu dengan program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maksud saya. Betul. Seperti itu. Lalu Bu, ada nggak sih Bu ya kalau misalnya para profesional ini tertarik di program mentoring karir ini, apa saja ya manfaat yang akan mereka dapatkan? Oke, pastinya banyak Mas manfaatnya. Yang pertama itu bisa tergabung dalam komunitas atau jejaring profesional dari berbagai bidang dan dari berbagai industri. Dan dari komunitas yang sudah bervariasi itu,
pastinya diharapkan ada sharing kapasitas gitu ya, ada sharing mengenai bidang-bidang yang dikuasai oleh masing-masing profesional di dalam komunitas. Selain itu tentu ada capacity building gitu ya yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation atau didukung oleh Tanoto Foundation juga. Nah, selain itu tentunya Bapak Ibu profesional bisa terkoneksi dengan talenta-talenta muda nih yang berkualitas dari 9 perguruan tinggi mitra kami dan juga pada akhirnya bisa berkontribusi melakukan pengabdian masyarakat dalam ikut serta mengembangkan anak-anak muda menjadi pemimpin Indonesia. Kira-kira gitu, Mas. Wah, Bu Anita, jadi banyak banget ya manfaat yang akan diperoleh oleh para mentor ketika mereka mendaftar menjadi mentor di program ini ya. Betul banget, Mas. Lalu sosok seperti apa sih yang diharapkan dari para mentor ini, Bu? Oke, yang pastinya yang pertama adalah senang berinteraksi sama anak muda. Karena menti kita muda-muda nih, masih mahasiswa. Dan kemudian juga karena program ini bersifat komunitas dan voluntary, maka pastinya kami mengharapkan Bapak Ibu yang bersedia tentunya melakukan mentoring, berbagi pengalaman, berbagi nilai-nilai hidup, berbagi pandangan gitu ya kepada anak-anak muda kita, mengajak mereka diskusi, menyediakan waktu sekali sebulan gitu ya paling tidak, dan juga mengenalkan kepada jejaring karena ini memang sangat dibutuhkan nih sama anak-anak kita gitu, Mas. Oke, bagi para profesional nanti yang tertarik menjadi mentor, gimana cara mereka mendaftar, Bu? Oke, nah sepanjang video tadi ada nama Mas Kolit ya dan Mbak Leoni yang tertera di layar dengan nomor teleponnya itu bisa dihubungi via WhatsApp dan kemudian nanti kami akan memberikan informasi lanjutan dari WhatsApp tersebut mengenai apa aja sih yang ada dalam program mentoring ini dan juga tentunya form registrasinya, kira-kira demikian. Dan juga kalau butuh informasi lebih lanjut nih misalnya mengenai Tanoto Foundation, juga program teladan bisa mengakses website Tanoto Foundation yang ada di layar www.tanotofoundation.org. Oke, bagi para profesional yang tertarik untuk menjadi mentor silakan nanti langsung daftar aja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anita juga untuk kontak dan bagaimana cara pendaftarannya. Lalu Bu Anita ada closing statement kah untuk sesi pagi ini? Oke. Nah, bagi Bapak Ibu, para profesional yang di bidang masing-masing, apa yang kita tahu adalah apa yang mereka butuhkan. Anak-anak muda ini sebagai calon pemimpin bangsa, mereka butuh bimbingan dari yang lebih berpengalaman dan mau meluangkan waktu berdiskusi dengan mereka, shaping principles ya, gitu ya, yang mereka miliki sekarang. Sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia, memajukan Indonesia menjadi semakin berkualitas ke depannya. Semoga kita bisa berkolaborasi sama-sama, berkarya bareng-bareng, berkontribusi bareng-bareng membentuk anak-anak muda ini menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita atas waktu dan kehadirannya. Semoga program mentoring karir ini dapat berjalan dengan baik dan berimpact positif bagi anak muda di Indonesia, Bu ya. Amin. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih juga Bu Anita. Oke, demikianlah sesi bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tio, saya undur diri. Terima kasih.